Namun, wajah Qin Chen tidak berfluktuasi sama sekali. Dia berdiri dan berkata dengan ringan, "Tumoyu, sepertinya kamu sangat bahagia di klan iblis mati. Apakah kamu lupa kursi ini? Tuan Chen Mo, saya merindukan Anda ketika saya pergi untuk waktu yang lama. Tuanku, bagaimana Anda pergi ke medan perang 10.000 ras? Apakah ada kebutuhan sehingga menggunakan formasi komunikasi?" Ucap Tumoyu dengan bersemangat. Tumoyu juga tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak dalam formasi komunikasi, tetapi Qin Chen menggunakan formasi komunikasi Warazek untuk menghubunginya melalui Tutian, pasti ada alasannya. Qin Chen melirik ke langit yang menyilaukan, dan segera berkata, "Kamu tahu, kursi ini melakukan tugas besar terkait masa depan iblis kita. Baru-baru ini, saya mengalami beberapa masalah di medan perang 10.000 ras ini. Warazek tidak memberi saya wajah dan meragukan identitas kursi ini. Saya mendengar bahwa Warazek berada di bawah kendali klan iblis mati Anda, jadi saya meminta Warazek untuk menghubungi Anda. Untungnya, sekarang saya akhirnya terhubung dengan Anda," kata Qin Chen. "Berani, lancang, terlalu melanggar hukum. Zek macam apa yang berani bersikap kasar pada Anda?" Suara marah Tumoyu tiba-tiba keluar dari formasi komunikasi. "Benarkah Warazek? Apakah ini arti klan Warazek Anda? Tuan Chen Mo ini, identitasnya tidak sepele, dapatkah Anda mengabaikannya? Apakah Anda tidak takut garis ini akan dimusnahkan?" Keringat dingin muncul di dahi Jenderal Tian Qiong. Meskipun Warazeknya milik keluarga kerajaan Zek tertentu, tetapi sekarang di medan perang 10.000 ras, mereka lebih tunduk pada klan iblis mati dan mematuhi perintah Master Iblis Mati Tutian. Sekarang, Tuan Tumoyu, yang jelas lebih tinggi di klan iblis mati, menghormati Tuan Demon Chen di depannya. Jenderal Warazek, Tian Qiong tiba-tiba panik. "Kesalahpahaman, ini semua salah paham," ucap Tian Qiong buru-buru menjelaskan. Tumoyu dengan dingin mendengus, "Saya tidak peduli apakah ini kesalahpahaman. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa identitas Lord Demon Chen ini sangat penting. Itu telah disembunyikan di antara puluhan ribu ras dan melakukan tugas-tugas khusus. Banyak pejabat tinggi tidak pernah tahu identitasnya. Jika saya tidak salah, senior ini tidak boleh terlihat seperti iblis saya. Jika tidak, sebagai senior itu, bagaimana dia bisa berbicara begitu banyak omong kosong dengan Anda?" Tian Qiong terkejut. Meskipun ada beberapa ras iblis, seperti iblis suci, yang dapat disembunyikan identitasnya, mereka akan memiliki beberapa petunjuk, tetapi ras manusia di depannya benar-benar terlihat seperti ras manusia murni, bahkan nafas jiwa adalah sama dengan ras manusia. Itu pasti berhasil dibuat oleh ras iblis tingkat tertinggi dengan biaya yang sangat besar. Identitas senior ini jelas tidak sepele. Berpikir bahwa dia telah menyinggung klan iblis yang begitu kuat, Tian Qiong mau tidak mau merasa sangat gugup dan merasa sangat tidak nyaman. "Oke, Tumoyu, karena ini salah paham, tidak apa-apa untuk menjelaskannya," ucap Qin Chen dengan ringan dan melanjutkan, "Kali ini saya memiliki beberapa masalah di medan perang 10.000 ras. Saya perlu meminjam Warazek Anda untuk digunakan. Bisakah Anda melakukannya, Tuan? Anda telah berbicara, tentu saja tidak ada masalah," ucap Tumoyu dan berkata lagi, "Saya tidak tahu masalah apa yang Anda temui. Warazek, tampaknya merupakan klan biasa di bawah komando klan iblis mati saya. Saya tidak tahu apa yang bisa Anda lakukan bersamanya. Tidak? Jika itu tidak cukup, saya dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk melayani Anda. Tidak, masalah kecil ini harus diselesaikan oleh Warazek. Hal ini sangat rahasia. Saya harap Anda dapat menyimpan rahasia dan tidak perlu terlalu banyak orang untuk mengetahuinya," kata Qin Chen dengan ringan. "Itu bagus, Tian Qiong, apakah kamu mendengarkannya?" kata Tumoyu dengan dingin. "Ini, Tuan Tutian," kata Tian Qiong ragu-ragu, lagi pula, atasan langsungnya adalah Tutian, bukan Tumoyu. "Tian Qiong, apakah otakmu sudah rusak? Yang mulia Tumoyu adalah iblis dari klan iblis saya. Apa yang dia katakan tentu saja adalah keputusan saya. Ini adalah keberuntungan Anda untuk dapat melakukan sesuatu untuk yang mulia Tumoyu. Anda tidak mau berterima kasih," ucap Tutian dengan marah. Pada saat ini, Tutian sudah mengambil keputusan.
Demon Chen di Kamwarazek ini jelas merupakan anggota dari klan Iblis Abis, dan pasti masih merupakan anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Abis. Kalau tidak, sebagai Yang Mulia Tumoyu, dia tidak akan begitu hormat. Baik Tuan Tu Tian, ucap Tian Qiong dengan hormat, lalu menatap Qin Chen, segera berlutut dan berkata, saya Tu Tian pemimpin klan Warazek, telah melihat Tuan Demon Chen. Bagus, gumam Qin Chen mengangguk. Selanjutnya, Qin Chen berbicara beberapa kata lagi dengan Tumoyu, tetapi karena kehadiran orang-orang, mereka tidak dapat berbicara banyak, tetapi merupakan kejutan yang tak terduga untuk mendapatkan berita tentang Tumoyu. Segera, susunan komunikasi akan ditutup. Jika komunikasi terlalu lama, maka akan tertangkap oleh Human Refiner sehingga menyebabkan kecelakaan. Baiklah, mulai sekarang, kamu akan mengikuti perintah dari kursi ini. Mengenai identitas kursi ini, Anda tidak boleh menyebutkannya kepada siapapun, jika tidak, Anda tidak akan dapat memikul tanggung jawab ini. Kata Qin Chen menghela nafas saat dia melihat serangga seperti Tian Qiong, dan akhirnya mendapatkan perlindungan dari Warazek. Ya, bawahan mengerti, saya tidak tahu apa yang Lord Demon Chen ingin kami lakukan. Ucap Tian Qiong dengan hormat. Gulimo, Konemo, dan serangga lainnya dengan hormat berlutut di tanah, menunggu perintah. Alasan mengapa saya menemui kalian adalah karena seorang bangsawan mengejar dan ingin membunuh saya. Kata Qin Chen, Yang Mulia ras manusia, mereka terkejut. Orang ini adalah master puncak dari ras manusia Gunung Daewo. Kekuatannya luar biasa. Meskipun saya tidak takut padanya, begitu saya bertarung dengannya, dia pasti akan mengungkapkan identitas saya. Jika dia mengirimkan pesan itu kembali ke ras manusia, maka rencana saya akan gagal. Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan Anda. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Tian Qiong terkejut. Jika mereka adalah master biasa dari ras manusia, mereka tentu tidak akan takut, tetapi itu adalah master puncak ras manusia dari Gunung Daewo yang luar biasa. Dayu Sensan adalah salah satu kekuatan teratas ras manusia, dan basis kultivasinya seharusnya berada di atas mereka. Kenapa? Apakah kamu takut? Dengan formasi pertempuran Warazek, bersama-sama, saya khawatir itu tidak kalah dengan master puncak bukan? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Melayani Tuan Demon Chen, saya tidak takut melewati api dan air. Saya hanya khawatir mengungkapkan identitas Tuan Demon Chen. Ucap Tian Qiong menyipitkan matanya dan berkata lagi, selama Lord Demon Chen memberi perintah, kami, klan Warazek tidak akan pernah ragu. Oke, kalau begitu ikuti perintahku dan atur seperti ini. Saat ini, Qin Chen dengan cepat berdiskusi dengan Jenderal Tian Qiong, lagi pula, membunuh master seperti Yang Mulia Juesan bukanlah masalah kecil, dan tidak boleh ada kesalahan. Tu Tian, bisakah kamu menyerahkan formasi komunikasi ini untukku? Kata Tumoyu, menatap formasi komunikasi di tangan Tu Tian. Tu Tian ragu-ragu sejenak. Meski ini hanya formasi komunikasi, itu terkait dengan Warazek di bawah kendalinya. Menyerahkan arai komunikasi sama dengan menyerahkan kendali Warazek, dan dia tidak bisa menjelaskan garis keturunannya. Apakah ada masalah? Ucap Tumoyu dengan ringan. Tidak Yang Mulia. Setelah ragu-ragu sejenak, Tu Tian tiba-tiba mengertakkan giginya, menyerahkan susunan komunikasi dan dia berkata lagi, haha, karena ini dibutuhkan oleh Yang Mulia Tumoyu, maka ambillah. Saudara Tu Tian benar-benar setia. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memperlakukan orang saya sendiri dengan tidak adil. Jika orang lain memperlakukan saya dengan kesetiaan, tentu saja saya tidak akan pelit. Ucap Tumoyu sambil tersenyum. Saat ini di Kamwarazek, Qin Chen sudah mendiskusikan rencananya dengan Tian Qiong dan yang lainnya. Ini adalah rencana yang benar-benar gila, sehingga Tian Qiong dan yang lainnya juga menghirup udara dingin. Malam itu, Qin Chen langsung meninggalkan Kamwarazek dan memasuki pegunungan yang luas di kejauhan. Segera setelah itu, kamp besar di antara Warazek dibangun dengan aura pembunuh, tetapi sekelompok besar ahli Zek telah mengikuti Tian Qiong dan Master Zek lainnya, dan mengikuti Qin Chen ke pegunungan yang luas. Jenderal, apakah kita benar-benar ingin mengambil risiko ini dengan Master Demon Chen? Rencana Anda terlalu berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati,
saya khawatir klan kita akan jatuh. Ucap Konemo dengan hati-hati. Diam, kata Tian Qiong berteriak pada Konemo, matanya dingin, dan tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan itu seperti pisau, dan menabrak pikiran Konemo. Jika saya mendengar kata-kata ini di masa depan, jangan menyalahkan jenderal ini karena tidak memiliki kasih sayang. Karena kita telah mengikuti Master Demon Chen, maka kita harus mengikuti perintah Master Demon Chen, dan tidak boleh ada keraguan. Ucap Tian Qiong menatap banyak master serangga. Baik jenderal, ucap semua serangga menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke Jenderal Tian Qiong. Terlalu sulit bagi kita untuk berkembang di alam semesta, karena kita tidak memiliki latar belakang. Tetapi jika kita dapat mengandalkan senior ini, maka klan Warazek kita akan dapat berkembang. Kata Tian Qiong sangat bersemangat. Senior dari ras abisal, dia memikirkannya dan darah di tubuhnya mendidih dengan panik. Dia merasa bahwa kesempatan yang paling menantang surga dalam hidupnya telah tiba. Ikuti perintahku, dan pastikan untuk menyelesaikan perintah Master Demon Chen. Ucap Jenderal Tian Qiong dengan tegas. Siap Jenderal, bawahan akan melakukannya. Ucap semua serangga dengan hormat. Di medan perang tak berujung dari 10.000 ras. Dalam kehampaan, sesosok tubuh dengan cepat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Orang ini bersembunyi di kehampaan, dengan aura yang sangat terkendali, hampir tak terlihat. Itu adalah Yang Mulia Juesan dari Dayu Sensan. Dia mendesak cermin pelacak di tangannya untuk menangkap jejak Qin Chen, dan setelah beberapa hari pelacakan, dia akhirnya mendekati Warazek. Merasakan nafas di cermin kalkir, Yang Mulia Juesan tercengang. Tiba-tiba, tatapannya menjadi cerah dan dia melihat ke pegunungan yang jauh, dan dalam kekaburan cermin pelacak, dia merasakan nafas yang samar. Yang Mulia Juesan segera menyapu ke arah pegunungan. Lihatlah bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini. Dalam kehampaan yang tak berujung, sosok Yang Mulia Juesan bergerak melalui kehampaan dan langsung memasuki pegunungan di depannya. Dalam kehampaan di bawah pegunungan, Qin Chen duduk bersila, menutup matanya dan memperbaiki rantai. Permukaan tubuhnya penuh dengan napas terhormat, yang menunjukkan semacam momentum yang melampaui aturan. Di tubuh Qin Chen, aura terhormat yang menakutkan melonjak, dan sekarang dia hampir setara dengan Yang Mulia, tetapi dao di tubuhnya tidak berubah. Meski begitu, Qin Chen tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk menerobos yang terhormat bahkan di medan perang 10.000 ras. Dia memadatkan banyak seni bela dirinya dan menciptakan keterampilan uniknya sendiri. Dalam tubuh Qin Chen, ada serangkaian pengekangan yang mengerikan, membatasi semua aura, mencegahnya dimata-matai oleh orang lain, dan dalam benak Qin Chen, nafas takdir beredar. Tiba-tiba, pikiran Qin Chen bergerak, samar-samar merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan lahir, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam nafas takdir, ada sedikit krisis. Yang Mulia Juesan akhirnya ada di sini. Pikir Qin Chen mengeluarkan cahaya dingin di matanya dan bergumam, Yang Mulia Juesan ini benar-benar memiliki metode khusus untuk melacak saya, dan bahkan cara ini dapat menangkap keberadaan saya. Di antara pegunungan, Yang Mulia Juesan mendesak cermin pelacak untuk sepenuhnya mengunci lokasi Qin Chen. Yang Mulia Juesan tidak terburu-buru melakukan apapun, tetapi dengan cepat mengunci area di depannya. Di tubuhnya, pelangi ilahi mekar, samar-samar berubah menjadi urat gunung, dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar pegunungan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat pembentukan, sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gunung hitam yang luas. Gunung ini menjulang begitu megah, memancarkan nafas gunung suci kuno. Di antara gunung suci, cahaya hitam yang tak terhitung melonjak, mengarah ke Qin Chen. Di bawah tanah dengan ledakan. Di bawah pegunungan, Qin Chen sedang duduk bersila, dan ada beberapa pola terlarang kuno di dinding batu di sekitarnya, dan polanya sedikit berfluktuasi. Dia telah menemukan nafas Yang Mulia Juesan sejak lama, tetapi dia tidak pergi untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang, memancing, dan dia harus bersabar. Tiba-tiba, serangkaian cahaya hitam yang menakutkan menembus formasi batuan tebal dengan postur yang menghancurkan, dan membombardir ke bawah tanah. Pengekangan yang diatur oleh Qin Chen langsung terfragmentasi di bawah serangan brutal dan kuat,
dan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh ke kepala Qin Chen. Ketika pengekangan bawah tanah diserang oleh sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen tampaknya bangun, seolah-olah dia telah menemukan bahayanya. Tidak baik, gumam Qin Chen dengan ekspresi ngeri, dan kekuatan elemen suci pada tubuhnya dengan cepat meluas untuk melindungi seluruh tubuhnya dan berubah menjadi baju besi yang megah. Pada saat yang sama, tungku pil kuno dan sederhana keluar dengan suara gemuruh. Ini adalah tripod langit yang dibuat oleh tungku Zixiaodou Ligong dan tungku pil Wandao Qingjin. Sinar cahaya yang besar dan menyilaukan juga memengaruhi Qin Chen ketika menembus penahan bawah tanah. Setelah menembus formasi batuan tebal, kekuatan serangan sinar telah melemah, dan ketika mengenai Qin Chen, secara alami diblokir oleh kartu Tianding Mending. Langit redup, gua bawah tanah runtuh. Qin Chen juga terbang mundur. Perlindungan Shen Yuan pada tubuh Qin Chen terkoyak dalam sekejap, dan seluruh orang itu berada dalam kesulitan besar. Dia membuka mulutnya dan menyemprotkan seteguk darah, dan napasnya langsung menjadi layu, seolah-olah dia terluka parah. Qin Chen segera menyesuaikan sosoknya, menatap langit dengan ngeri, dan kemudian terbang ke langit di bawah tanah, dan terbang di sepanjang lubang dalam yang menembus ke tanah dalam sekejap. Qin Chen mendongak dan melihat gunung suci yang gelap mengambang di langit. Di gunung suci, pembuluh darah gelap yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, mengelilingi dan mengunci Qin Chen dengan kuat. Ada total 9 gunung suci yang tergantung di segala arah, menghalangi semua ruang di sekitar Qin Chen. Tuan Juesan, apa yang kamu lakukan? Kata Qin Chen menatap sosok menjulang yang melayang di langit, dan mengeluarkan raungan marah. Nak, apakah kamu pikir kamu akan aman jika kamu dilindungi oleh seseorang dari ras iblis? Hari ini, saya akan melihat bagaimana Anda melarikan diri. Ucap Yang Mulia Juesan ditangguhkan di langit, dan 9 gunung suci kuno mekar dengan roh jahat hitam, membentuk jaringan padat yang menyelimuti Qin Chen dan benar-benar menutup kekosongan, tanpa memberi Qin Chen kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Tuan Juesan, Anda adalah master terhormat dari Dayu Sensan, dan kita semua adalah ras manusia. Mengapa Anda menindak saya di medan pertempuran 10.000 ras ini? Apakah Anda tidak takut ditemukan dan dihukum oleh ras manusia yang lebih tinggi? Kata Qin Chen berteriak marah, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya. Penampilan ini sangat menyedihkan dan geram. Yang Mulia Juesan memandang Qin Chen dengan gembira. Bocah inilah yang hampir menempatkan dirinya dalam krisis ketika dia berada di alam surga timur. Untungnya, dia pintar. Melihat penampilan Qin Chen yang menyedihkan, Yang Mulia Juesan penuh dengan kegembiraan. Dihukum oleh manusia tingkat tinggi. Haha, nak, kamu belum bergabung dengan kam manapun saat ini, dan kamu tidak memiliki token kekuatan. Jika kamu terbunuh hari ini di sini, siapa yang tahu bahwa aku membunuhmu? Kata Yang Mulia Juesan sangat sibuk. Tetapi dia juga menatap Bu Tianding di depan Qin Chen dengan mata berapi-api. Itu adalah tripod yang memblokir serangannya sebelumnya, sehingga anak ini tidak terluka serius. Harta karun macam apa ini? Menurut penyelidikan, ada 2 harta karun tingkat terhormat pada anak ini, tetapi tampaknya itu tidak mirip dengan yang ada di depannya.